Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Speakernya kecil banget. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, yang saya hormati Bapak Nabi sekeluarga, semoga Allah memuliakan dan hidup Nabi sekeluarga dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Dan saya hormati para tokoh masyarakat, para ustaz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Speakernya Zat kecil yang telah banget. menganugerahkan kepada kita aneka rahmat, nikmat berupa harta benda hadirin teramat singkat sekali. Sebab tabiat harta, kalau Allah bukan harta yang meninggalkan kita, tentu kita yang meninggalkan harta. Nikmat yang paling utama dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat kita bernabi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, 2 hari lagi kita akan memasuki tanggal 10 Zulhijjah. Hari ini berjuta-juta umat muslim telah berkumpul di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Wa adzin fin nasi bil hajj. Serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagian muslim yang lain mempersiapkan tabungannya untuk membelikan hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya Idul Adha. Baik yang melaksanakan haji tahun ini atau yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami dekat dengan manusia itu lebih dekat daripada urat yang ada di dalam nadi. Nah, namun hadirin, masalah dekat kita dengan Allah itu tidak dibawa sejak dalam rahim kandungan ibu, tetapi melalui proses latihan terus-menerus. Sholat misalnya, ketika tiba waktu sholat maka terjadi benturan keinginan, Pak. Betul nggak? Benturan keinginan, benturan antara kewajiban kita melaksanakan sholat dengan keinginan kita melakukan hal yang lain. Kalau kita dahulukan sholat dan kita korbankan keinginan kita melakukan hal lain, maka tandanya kita sedang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, begitupun mampu tidaknya orang melaksanakan ibadah haji itu tergantung pada posisi tadi, jauh atau dekat dengan Allah. Kalau posisinya jauh, maka dia akan lebih memilih untuk keliling dunia. Tapi kalau posisinya dekat, maka dia lebih memilih menyeru labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jadi semua tergantung posisi. Ya, misal kita punya uang 500 juta, misal. Amin gitu Pak ya. Amin. Itu kan pasti ada benturan tuh. Mau beli mobil dulu, rumah dulu, atau umroh dulu kan begitu. Ya kan? Nah, kalau kita ada hati ingin dekatkan diri kepada Allah, maka kita pasti milih umroh. Maka semua itu tergantung posisi tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 nama hari raya yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah nanti. Pertama, Idul Hajj. Aid artinya hari raya, Hajj artinya haji. Jadi Idul Hajj artinya hari raya haji. Karena pada hari itu sebagian umat muslim melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah." Haji mabrur itu kata Nabi, balasannya tiada lain tiada bukan adalah surga. Nah, pertanyaannya apa itu haji mabrur? Mabrur hadirin itu dari isim maf'ul bahwa yafiru biran.
yang berarti kebaikan. Mabrur berarti haji yang mendapatkan kebaikan. Nah, berkenan dengan kebaikan, Allah berfirman, "La tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ulama menafsirkan albirru, kebaikan di sini diartikan sebagai surga. Artinya bapak-bapak, kita tidak akan mencapai surga, kita tidak akan mencapai kebaikan tertinggi sebelum kita menyedekahkan sebagian harta yang kita cintai. Karena itu maknanya haji mabrur itu sejatinya haji yang nantinya dia memiliki kepedulian sama orang lain, peduli sama tetangga, peduli sama fakir miskin. Itu predikat haji mabrur. Nah, makanya pelaksanaan ibadah kurban, bapak-bapak yang ada kesempatan tahun ini menyembelih hewan kurban, kan sejatinya kita sedang menerapkan itu, menyisihkan sebagian harta yang kita cintai untuk dibelikan hewan kurban. Kan lumayan juga kan, 3,5 juta kan lumayan itu hitungannya itu. Atau beli kambing yang 4 juta 5 juta ya lumayan juga kan untuk keluar. Tapi kan kita menyedekahkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu haji. Kemudian makna haji yang lain hadirin, kita perhatikan betapa berjuta-juta umat muslim yang berkumpul di tanah suci itu menggunakan atribut yang sama. Apa itu? Baju ihram. Mau dia presiden, mau dia pejabat, mau dia artis, mau dia pemain bola, semuanya sama di mata Allah. Semua ihramnya sama, warna putih. Gak ada kategori raja warnanya emas misalkan, artis warnanya merah, penyanyi warnanya biru. Semua warnanya putih dan tidak boleh ada jahitan. Nah, ini kan menandakan ya, semua manusia itu sama di mata Allah. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan adalah hanya takwanya saja. Betapa hari ini kita menyaksikan pakaian itu, atribut itu seringkali menipu. Pakaian yang dikenakan itu seringkali menipu mata kita. Ini sekarang kan lagi rame nih. Kita sulit membedakan mana kiai, mana dukun. Mungkin bapak-bapak sekarang kalau lihat media sosial itu ada namanya Buya Gufron kan? Hah? Lihat kan kita semua? Ada orang pakainya itu apa? Belangkot gitu kan, atau pakai udel-udel, pakai soalnya baju kiai gitu. Terus ketika dalil makoli ina, semua pakai makoli ina. Terus artinya beda-beda tiap dia pakai dalil. Nah, ini kan sesat lagi menyesatkan. Tapi anehnya pengikutnya ada aja Pak. Bahkan dia punya pengasuh ponpes kan. Pengasuh ponpes itu, nama ponpesnya unik. Namanya aja udah unik tuh. Pengikutnya ada. Ya memang di Indonesia ini cukup aneh. Yang namanya barang palsu, barang tiruan, itu ada aja pemakainya itu. Nabi palsu itu banyak aja pengikutnya. Yang aku Imam Mahdi ada aja pengikutnya. Nah, karena itu bapak-bapak di sini ada makna yang kita pelajari dari kain ihram. Innallaha la yanzuru ila Allah tidak melihat pakaianmu, Allah tidak melihat upahmu, tapi Allah melihat qulubikum. Allah melihat hatimu. Nantinya janganlah kita tertipu dengan pakaian-pakaian atribut-atribut. Itu makna ihram. Semua manusia adalah sama di mata Allah. Jadi 10 Zulhijjah yang pertama adalah Idul Hajj. Yang kedua Idul Kurban. Artinya itu hari raya. Kurban, qoroba yaqrobu, itu artinya dekat. Jadi Idul Kurban itu hari raya yang dekat, di mana kita pada hari itu hendaknya merasa dekat kepada Allah. Tapi kurban itu beda dengan korban. Banyak usaha, upaya, jasa kita yang telah jadi korban, tapi semuanya tidak mendapatkan nilai kurban. Semua itu berlalu tanpa kita sadari. Nah, untuk membedakan mana korban dan di mana posisi kurban, hadirin mari kita surut ke belakang. Melihat sejarah yang pernah terjadi di masa Rasulullah sehingga dapat kita bedakan mana korban dan di mana posisi kurban.
Di masa Rasulullah ada seorang pemuda yang ikut hijrah bersama Nabi dan para sahabat ke Madinah. Para sahabat merasakan haus, pemuda ini merasakan haus. Para sahabat merasakan duka, pemuda ini merasakan duka. Para sahabat merasakan lapar, pemuda ini merasakan lapar. Apa yang dirasakan sahabat pemuda ini turut merasakan dengan tidak berbeda sedikit pun. Tapi alangkah terkejutnya hadirin ketika Rasulullah bersabda bahwa hijrahnya pemuda ini tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Laisa lillahi wa lirasuli. Melainkan dia berhijrah karena terpikat gadis manis bernama Ummu Qais. Kalau Ummu Qais tidak hijrah, pemuda ini tidak hijrah. Nah, ini contoh. Hijrahnya pemuda ini hanya korban. Dia jalan jauh, haus, dahaga, hanya korban. Tapi tidak mendapatkan nilai korban. Hijrahnya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Itu contoh satu. Contoh kedua, di medan pertempuran, para sahabat menemukan mayat yang mati bergelimang darah. Para sahabat beranggapan dia mati sebagai syuhada karena telah membela agama Islam. Tapi hadirin, faktanya tidak demikian. Bahkan Rasulullah bersabda, inilah contoh orang yang mati di medan juang namun kelak akan menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena dia berjuang bukan karena Allah dan Rasulnya. Laisa lillahi wa lirasuli. Melainkan dia berjuang karena ingin dianggap sebagai pahlawan yang perkasa dan berjasa. Nah, kematian ini hanya korban, tapi tidak mendapatkan nilai korban. Hijrahnya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya Nabi Ismail, itu kejadian nggak Pak? Nabi Ismail kesembelih. Kejadian nggak? Nggak kejadian. Karena Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas. Tapi Nabi Ibrahim mendapatkan nilai kurban. Karena yang dinilai Allah bukanlah putusnya leher Ismail oleh pedang ayahnya, tapi kesungguhan dan kepatuhan keduanya dalam menjalankan perintah Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukanlah darah, daging, hewan kurban yang sampai kepada Allah, tapi takwa kamu sekalianlah yang sampai kepada. Karena itu nanti bagi yang berkurban disunahkan, karena kan pasti yang berkurban ini mudhohi itu akan mewakilkan ya untuk menyembelih ke Pak RW, Pak Ustadz RW. Belum pernah sih saya lihat yang korban tuh motong sendiri Pak RW ya. Takut. Besok masih urut ya. Emang disunahkan menyembelih sendiri, tapi karena memang kemampuan dan resiko maka diserahkan kepada yang berkompeten. Nah, bagi yang berkurban itu disunahkan ketika hewan itu akan disembelih mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disunahkan. Jadi itu hari raya sebutan kedua di hari 10 Zulhijjah, Idul Hajj, kemudian Idul Kurban. Dan ketiga adalah Idul Adha. Id artinya hari raya, Adha itu berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha berarti ya, hari raya penyembelihan hewan kurban. Ya. Sekarang alhamdulillah setiap masjid sudah berbondong-bondong berburu hewan kurban di mana-mana. Semoga besok semua masjid lancar dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Cuman memang ini menjadi problematika tiap tahun. Karena pasti akan ada diskusi-diskusi, pendapat-pendapat mengenai bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Mulai dari penerimaan, mulai dari penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, pada prinsipnya apa yang kita lakukan, apa yang orang lain lakukan, meskipun itu berbeda, semua itu punya dasar. Apa yang dilakukan masjid ini selama bertahun-tahun ada dasarnya. Apa yang dilakukan masjid lain yang mungkin berbeda dengan kita ada dasarnya juga. Jadi semua itu ada dasar.
Dan yang paling penting adalah kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Beberapa hal yang memang patut menjadi concern, perhatian terkait penyembelihan hewan kurban. Ya. Pertama, terkait hukumnya, ulama memfatwakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Dan sunnahnya ini ada yang mengatakan sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah? Kalau fardu kifayah kan seperti sholat jenazah, misalkan diwakili oleh sebagian orang dalam satu wilayah, maka kewajiban yang lain menjadi gugur, tidak berdosa. Nah, sunnah kifayah, maka apabila dalam satu keluarga ada yang berkorban satu, ya, maka sunnah yang lain itu sudah ditanggung. Ada berpendapat seperti itu. Tapi ada juga berpendapat sunnah ainiyah, artinya sunnah sendiri. Ya, misal dalam satu keluarga ada beberapa orang, ya disunahkan semuanya ikut korban. Kemudian mengenai hewan yang dikorbankan, ada yang berpendapat bahwa kambing lebih utama, karena memang kambing yang digunakan Nabi untuk berkorban. Kambing disembelih oleh Nabi itu secara fikih, kambing itu ukurannya untuk satu orang secara fikih. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad menyembelih kambingnya, Nabi Muhammad bersabda, Allahumma taqabbal minni wa ahlihi wa ummati. Ya Allah, terimalah kurban dariku, dari keluargaku dan dari umatku. Maka sejatinya bapak-bapak, kita ini udah dikurban sama Nabi. Ya. Jadi di zaman Nabi itu sudah berkurban kambing. Nabi berdoa, Allahumma taqabbal minni wa ahlihi wa ummati. Ya Allah, terimalah kurban dariku, terimalah kurban dari keluargaku dan dari umatku. Disembelih itu kambing. Padahal secara fikih, kurban itu kambing hanya untuk satu orang. Karena itu kemudian ulama berfatwa, meskipun dalam satu keluarga kurbannya hanya satu kambing atau ikut kolektif sapi hanya satu, tapi insya Allah pahalanya itu menjadi pahala satu keluarga. Amin. Makanya ini ada ulama yang berpendapat kurban itu sunnah kifayah. Kalau satu keluarga ada yang kurban, maka semuanya mendapatkan pahala, insya Allah. Kemudian untuk unta, sapi, ya, ulama memberikan kaedah maksimal secara fikih adalah 7 orang. Dan apa yang kita terapkan selama ini, ya insya Allah sesuai dengan koridor fikih. Bagi yang ingin kurban kambing, silahkan, karena memang ada tuntunannya. Bagi yang ingin kurban sapi, silahkan, karena ada tuntutannya juga. Tapi kalau saya disuruh milih, ya insya Allah juga tahun ini istri ikut. Kemarin istri kan mau ikut kurban, dia bilang mau ikut kurban apa dia ya? Kambing apa sapi? Sapi saya bilang. Kalau saya lebih condong ke sapi, karena ada maslahat yang lebih unggul, ya, dibanding seekor kambing. Itu pendapat, ya, itu sikap, dan semua orang memiliki sikap yang berbeda. Kemudian terkait yang menjadi pertanyaan tiap tahun, apakah organ hewan kurban seperti kepala, kulit, kaki itu dicacah dan dibagikan secara rata atau digunakan untuk maslahat yang lain? Ini kan menjadi pertanyaan tiap tahun, dan jawaban kita pun akan sama setiap tahun, kan begitu Pak? Jawaban kita akan sama setiap tahun. Secara hadis, orang yang berkurban itu dilarang untuk menjual kurbannya secara hadis. Tapi kemudian orang yang berkurban ini itu menyerahkan kepada panitia yang menerima, ya, panitia yang mengolah dan membagikan kepada fakir, miskin, dan yang berhak. Nah, pertanyaannya, apakah organ yang dikelola oleh panitia boleh digunakan untuk maslahat yang lain? Sebenarnya pertanyaan ini sudah banyak dijawab oleh ustadz-ustadz besar. Silakan bapak-bapak mungkin cek kalau punya waktu, Buya Yahya, ya, atau Ustadz Adi Hidayah, ya, Syahri Jaber, ya. Sebenarnya banyak yang sudah menjawab. Jadi apa yang
saya sampaikan pada malam hari ini, saya juga mengikuti pendapat-pendapat ulama itu. Yang dilarang untuk menjual itu adalah yang berkurban. Tetapi panitia, karena dia sudah diserahkan oleh yang berkurban, maka dia punya kewenangan untuk memanfaatkan itu. Makanya akadnya itu harus jelas. Ini kan yang penting akadnya nih, ya. Akad dari yang berkurban saya serahkan kepada panitia, ya, untuk dikelola. Karena secara pembagian daging, ya, ada tiga afdol, ada tiga keafdolan urutan itu dalam pembagian daging kurban. Tingkatan afdol pertama, semua daging itu serahkan kepada fakir miskin. Itu afdol yang paling utama, dan ini mungkin biasanya dilakukan sama orang-orang yang melaksanakan kurban sendiri itu dilaksanakan. Nah, atau kedua, itu diserahkan kepada fakir miskin dan sedikit dimakan oleh yang berkurban. Itu afdol yang kedua. Dan afdol yang ketiga, diserahkan kepada fakir miskin, dimakan bagi yang kurban, kemudian diberikan hadiah kepada yang lain. Nah, jadi pada prinsipnya, ketika kulit, kepala, kaki diserahkan kepada panitia, ya maka panitia yang mengelola itu semua, dan itu harus ada akad di situ bahwa semua dikelola oleh panitia. Nah, pertanyaannya, bolehkah panitia kemudian mencacah, membagikan? Boleh. Atau bolehkah panitia kemudian memanfaatkan kepada yang lain? Boleh. Dan yang praktek di Nurul Huda selama ini menurut saya adalah praktek yang terbaik. Daripada itu dicacah, yang kemudian tidak memberikan maslahat yang lebih. Karena kepala kalau dicacah kan ada yang dapat gigi, ada yang dapat tanduk, ada yang dapat lidah dan sebagainya kan. Atau kulit dicacah, ya, ketika kulit dicacah itu kan tidak memberikan manfaat. Kulit dicacah tidak memberikan manfaat. Ya, ada yang makan kulit kan nggak ada juga. Ya, itu akan tidak menjadi manfaat. Tapi yang dipraktik Nurul Huda, organ tersebut itu diserahkan sejatinya, diserahkan ke pengurus yatim. Ya, diserahkan ke pengurus yatim. Kalau kita mengacu kepada yang tadi, ya itu boleh karena itu diserahkan, itu kan nggak ada transaksi, tapi diserahkan. Nah, ketika diterima sama pengurus yatim, bisa aja pengurus yatim ngasih anak yatim kan bisa, Pak ya? Kasih anak yatim satu, tapi kan itu akan jadi kesenjangan. Misalnya anak yatim di sini ada banyak gitu kan, tapi yang dapat kepala, yang orang ini, nanti kan jadi masalah itu. Nah, kemudian organ-organ itu ditransaksikan, uangnya dibagikan kepada anak yatim. Itu yang menurut saya praktek yang baik. Ada yang berpendapat hasil penjualan itu karena sudah dikelola oleh panitia, ya karena sudah dikelola panitia, dan panitia bukannya berkurban, karena yang nggak boleh menjual siapa? Yang berkurban. Panitia yang berkurban bukan? Bukan. Gitu ya. Maka boleh dijual dan untuk kas masjid. Ada yang berpendapat itu, silakan Kiai Marzuki itu masalah dari Jawa Timur. Tapi kalau saya nggak setuju. Kalau saya, ini kan sikap, balik lagi Pak ya, ini kan sikap. Kalau saya nggak setuju kalau untuk kas masjid. Ya. Karena daging kurban itu hakikatnya dibagikan untuk fakir miskin, bukan untuk pembangunan. Jadi hasilnya itu harus juga dikembalikan kepada fakir miskin. Kemudian ada yang membantah lagi, panitia itu sejatinya adalah wakalah, perwakilan, kepanjangan tangan. Maka panitia juga tidak boleh menjual, gitu kan? Karena dia kepanjangan. Nah, di sini ada yang menarik. Saya pernah ngaji di Jakarta Timur, ada kiai di sana. Kalau gitu kita transaksinya nggak usah jual beli, tapi transaksi nazar. Transaksi nazar. Apa itu nazar? Janji. Misal, saya janji ngasih ke Pak Madi ini kepala, tapi Pak Madi janji ngasih uang ke saya. Itu kan bukan jual beli. Jatuhnya adalah nazar. itu apa namanya, kelihayan ahli fikih ya, kelihayan ulama untuk membuat transaksi itu tidak disebut sebagai jual beli, kan begitu. Tapi kita buat secara simpel ya, apa yang praktik Nurul Huda itu adalah diperbolehkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, secara fikih orang miskin yang menerima daging kurban itu boleh menjual. Secara fikih ya,
orang fakir miskin dia menerima daging kurban, dia boleh menjual. Tapi kalau orang kaya dapat daging kurban nggak boleh dia menjual, haram. Ya. Bahkan ada yang mengatakan orang kaya dapat daging kurban, dagingnya dikasih kucing aja itu haram, nggak boleh, karena itu merupakan bagian dari tabaruk, ya, mencari berkah dari daging hewan kurban. Jadi orang kaya dapat daging kurban terus dikasih kucing peliharaan di rumah tuh nggak boleh itu. Ya itu kan juga akan menyakiti perasaan yang berkurban kan Pak. Pusat daging kurban gue dikasih buat kucing. Nah, tapi orang fakir miskin itu boleh menjual daging kurban. Silakan dicek di kitab-kitab fikih boleh. Karena bagi orang fakir miskin, daging itu bukan menjadi kebutuhan utama mereka. Ada yang dapat daging tapi nggak bisa beli bumbu ya kan? Dapat daging tapi nggak bisa beli beras kan bingung juga. Nah, makanya fakir miskin boleh menjual. Nah kalau kita runut lagi kajian fikih secara rinci, memang akan mendapatkan Pak, kita akan mendapatkan banyak-banyak rintangan. Contoh sederhana, kurban nazar ya, bukan transaksi nazar ya, kurban nazar. Orang yang bernazar untuk berkurban, itu dagingnya nggak boleh dimakan sama dia. Misalnya, nanti kalau saya keterima kerja saya mau kurban, itu nazar. Nanti kalau saya lulus kampus, saya mau kurban, itu nazar. Itu secara hukum fikih Pak, dagingnya nggak boleh dimakan sama yang berkurban. Dan nggak boleh dimakan sama orang yang mampu. Itu harus disedekahkan semuanya ke fakir miskin. Ini kan repot kalau kita terapkan di dulu udah, masa mau tanya satu-satu, kurban nazar apa bukan? Kurban nazar apa bukan? Karena kalau nazar dagingnya harus dipisahkan. Ya kalau kita mau tertib fikih secara kaku gitu ya. Kalau nazar itu daging harus dipisahkan, dia nggak boleh disentuh sama panitia, nggak boleh disentuh sama siapa namanya pengkurban, itu harus disalurkan langsung ke fakir miskin. Tapi kalau kurban sunnah itu urutannya tadi itu sepertiga untuk dimakan, ada yang bilang sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Nah hadiah disinilah bapak-bapak yang menjadi dasar kebolehan panitia itu untuk memasak daging hewan kurban. Tapi akadnya di awal harus jelas. Yang berkurban ikhlas, nanti sebagian akan digunakan konsumsi panitia, gitu kan? Jatah itu kan hadiah jatuhnya. Jangan menyebut organ atau daging untuk panitia disebut sebagai upah, karena itu akan menjadi secara fikih akan menjadi masalah. Nggak bisa disebut upah, gitu ya. Tapi kalau hadiah boleh. Misal mohon izin Pak Ustadz RW, misalnya Pak Ustadz RW penyembelih, terus dikasih upahnya kepala sapi, itu nggak boleh. Secara fikih nggak boleh. Tapi kalau dikasih sama pokoknya Pak, ini hadiah dari saya, maka itu boleh. Lagi-lagi, hukum Islam itu secara syariat paling penting dalam muamalah adalah masalah akad. Itu yang paling penting, masalah akad. Ini kan sama halnya dengan bank syariah, bank konvensional. Yang membedakan apa? Akad. Ya. Kalau bank syariah kan mudharabah, kan gitu. Kalau bank konvensional bunga, kan begitu. Masalah akad. Tapi masalah prakteknya sebenarnya mirip-mirip juga. Kan begitu. Secara praktek. Bahkan terkadang bank syariah ini bunganya lebih kelewatan ya kan dibanding bank konvensional. Yaitu pada prakteknya ini masalah akad. Nah, kita kan ingin udkhulu fisil mikafah, kita ingin masuk secara Islam secara keseluruhan, yaitu silakan untuk mengukur diri terkait dalam penerapan fikih, kan begitu Pak pada akhirnya, mengukur diri untuk penerapan fikih, gitu kan. Nah kembali ke masalah kurban, kalau memang mau diterapkan secara rigid, ya setiap kurban harus ditanya ini kurban nazar atau kurban sunnah. Kalau nazar kita nggak bisa itu sentuh daging itu harus dipisahkan sendiri dan itu harus dibagikan ke fakir miskin yang memang benar-benar miskin. Itu kan tantangan lagi tuh. Di sini kan sulit pamannya miskin, kaya kan sulit juga untuk membedakan. Ada yang rumah biasa tapi kaya gitu kan. Tantangannya banyak. Gitu. Tapi apa yang sudah diterapkan oleh masjid dari awal berdiri sampai sekarang, saya berpandangan itu ada dalilnya. Silakan dicek dalilnya, itu banyak sekali itu di internet, apalagi di era sekarang kan kita tinggal akses, itu banyak ulama yang berpendapat demikian. Dikasih kepada pengurus yatim mentransaksikan hasilnya kemudian dibagikan kepada para anak yatim, itu yang bagus.
Nah, cuman yang patut diperhatikan, ini mungkin menjadi pandangan saya. Saya beberapa kali kan di Nurul Huda menjadi ikut kepanitiaan. Hah? Ya, Allah alam. Nah, namun memang yang patut diperhatikan Bapak, ini mungkin pandangan saya yang sudah diskusikan juga dengan teman-teman. Ada beberapa praktek yang memang harus menjadi koreksi bersama. Seperti misalkan tulang yang sudah dicacah, kemudian dikumpulkan, itu harus kesepakatan itu. Kalau beberapa kali saya melihat kan, itu malah menjadi rebutan. Saya melihat ketika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung, pembagian daging selesai, ada tulang, itu kayak gonimah banyak di antara pasar perang ya kan, pada rebutan di situ. Nah, itu mungkin harus diatur lebih konkret, Pak. Nah, ini pandangan saya, karena itu akan menimbulkan mudorot di antara kalangan panitia, ya. Karena pada saat itu tulang ada di tempat di Selasar, ya. Panitia sudah berebut gitu kan, itu tukang jualan baru pada datang tuh. Nah, itu kan nggak elok sebenarnya dilihat. Nah, itu pandangan saya sih. Tapi kalau dari apa yang dilakukan terkait kulit, kepala dan sebagainya, itu sudah memang best practice ya, praktik terbaik. Tapi terkait yang tulang, yang saya perhatikan yang itu mungkin bisa disepakati bersama oleh panitia. Apakah dibagikan lagi kepada masyarakat gitu kan? Secara adil itu, atau keputusan panitia bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk singkat malam hari ini. Semoga Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita istiqomah di jalannya dan kita terus berusaha untuk menapaki Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bahan. Monggo bapak-bapak di Sandi